Kalau kita lihat hadis dalam hadis Arba'in, di sana ada satu hadis dan itu di redaksinya semacam pertanyaan. Jadi sahabat Nabi yang sungguh luar biasa namanya Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku tentang satu amalan yang bisa membuat saya masuk surga dan jauh dari neraka. Ini amalan benar-benar luar biasa. Bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga dan membuat dia jauh dari api neraka. Apa kata Rasulullah? Laqad sa'alta an azim. Pertanyaan kamu ini pertanyaan yang sangat agung. Pertanyaan yang sangat besar. Ini pertanyaan tidak mudah, kata Nabi. Akan tetapi pada saat itu Rasulullah menyebutkan, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Akan tetapi pertanyaan yang besar ini akan menjadi mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua pintu-pintu kebaikan. Ya, yang ditanya oleh Muaz bin Jabal ini adalah pintu-pintu kebaikan semuanya. Nah, yang pertama kata Rasulullah, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan jangan mensyirikatkan Allah dengan satu apapun. Wa tuqimus shalah. Engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Lalu engkau membayar zakah. Wa tasumur Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjul bait. Dan melaksanakan ibadah haji. Ini pintu kebaikan yang paling utama. Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan, ala adulluka ala abwabil khair. Mau tidak aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan. Jadi coba kita lihat Rasulullah menyebutkan, mau tidak aku kasih tahu, aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan. Kemudian pada saat itu para sahabat semua, kami mau wahai Rasulullah. Kami mau tahu apa itu pintu-pintu kebaikan. Kemudian Rasulullah menyebutkan as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai kata Nabi. Puasa itu adalah benteng. Benteng daripada antara manusia dan azab Allah Subhanahu wa taala. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kama yutfi'ul ma'u an-nar, seperti air memadamkan api. Dalam riwayat yang lain disebutkan sadaqatus sir tudfi' ghadabar rabb. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah. Maka kalau kita lihat di zaman dulu ya, cucu Nabi, cicitnya Nabi, apa namanya itu? Zainal Abidin. Kemana-mana dia pikul gandum. Malam-malam dia pikul gandum, dia taruh di depan rumah orang miskin. Setelah beliau meninggal dunia, dimandikan jenazahnya dan terlihat di pundaknya ini seperti bekas orang yang memikul atau orang bekerja berat. Dan orang semua tahu ini keluarga Nabi dan ini keturunan Nabi, orang terhormat, bahkan ulama. Tidak pernah kami lihat beliau ini memikul sesuatu yang berat. Dan ternyata setelah beliau meninggal dunia, ada 100 rumah orang miskin di Madinah yang tidak lagi mendapatkan suplai makanan. 100 rumah. Memikul tengah malam ke rumah si fulan, dia pikul sendiri. Dia bawa lagi ke rumah si fulan, dia bawa lagi ke rumah si fulan. Dia bagi-bagikan gandum kemana-mana. Sedekah sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu orang. Kemudian kalau di zaman ini, ya, kalau di zaman ini
saya ada membaca kisah ulama di zaman ini, tapi sudah meninggal. Jadi ada seorang pengusaha yang didatangi oleh seseorang teman. Dia katakan, wahai Fulan, kalau kamu ini bisnis, usaha, ada rezeki, tolong bantu si Fulan itu kawan saya. Dia dalam kondisi sangat membutuhkan. Dia sakit, kemudian nggak bisa kerja, nggak punya penghasilan. Kalau kamu usaha ini ada rezeki, tolong bantu teman saya itu. Dia katakan, ya insya Allah katanya, minta nomornya, kartunya. Minta kartu namanya atau rumahnya. Nah setelah didapat itu, dan orang pengusaha ini ada rezeki, dia datanglah main ke rumah orang yang sakit itu. Kemudian pada saat itu dia katakan, wahai Fulan, bagaimana kabarmu? Kemudian apa hajatmu? Apa yang kamu perlukan? Barangkali saya bisa bantu. Dia katakan, alhamdulillah saya cukup. Dan saya tidak membutuhkan bantuan apapun. Kok bisa katanya? Kata temanmu, kamu ini dalam kondisi sakit, tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan. Dia katakan, alhamdulillah katanya, setiap 1 minggu sekali, di depan pintu rumah saya ini malam-malam ada orang naruh makanan. Orang taruh gandum, kemudian lengkap dengan berbagai macam hajat untuk rumah tangga, plus ada uangnya. Jadi kata dia, alhamdulillah saya cukup. Nah ini orangnya juga orang susah tapi masih punya adab kan gitu Bu ya. Kalau enggak, oh betul susah banget lah aku nih. Manfaatkan. Tapi dia katakan, alhamdulillah saya cukup. Saya cukup, setiap 1 pekan sekali ada orang yang meletakkan karung di depan rumah, lengkap dengan berbagai macam hal yang dibutuhkan keluarga, plus dengan sejumlah uang. Nah lalu teman yang pengusaha ini merasa heran. Siapa itu katanya? Dia katakan, saya nggak tahu. Pokoknya seminggu sekali ada itu. Orang datang itu. Nah kemudian dia merasa penasaran dan ditunggu untuk malam-malam berikutnya ditunggu. Siapa sih ini? Gitu. Dia parkir tidak jauh dari rumah orang tersebut. Malam pertama ditunggu, nggak ada yang datang. Malam kedua nggak ada yang datang. Ternyata malam ketiga datang mobil, mobil sudah mobil lama katanya, datang mobil lama, kemudian keluar orang sudah cukup tua orangnya, pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban, kemudian di dalam mobilnya itu sudah ada kresek atau bungkus-bungkusan, itu udah langsung dibagi-bagikan ke rumah-rumah orang yang membutuhkan. Kata beliau, saya heran orang ini siapa? Kemudian begitu mobil ini berangkat, dia kejar mobil itu sampai berbarengan mobilnya ini dan dia lihat orangnya. Ternyata itu Syekh Abdullah bin Jibrin, salah satu mufti kerajaan Arab Saudi. Kalau dia suruh muridnya atau siapanya bisa, tapi dia bilang saya mau sendiri. Sedekah sembunyi-sembunyi luar biasa. Tidak ada yang tahu. Makanya kita lihat di dalam hadis yang 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah saja. Di antara 7 itu adalah seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Sebagai kiasan memang dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi.